Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Korban meninggal dunia longsor tambang emas Motomboto di Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo terus bertambah. Hingga saat ini ada 13 korban berhasil dievakuasi, 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi korban longsor di tambang Motomboto masih terus dilakukan. Hingga Senin pagi sebanyak 13 orang korban berhasil dievakuasi oleh masyarakat dan tim SAR gabungan. 5 orang selamat dan kondisi luka ringan dan berat. Korban selamat dan tewas sudah dievakuasi ke rumah sakit. Tim SAR gabungan mendata masih ada 17 orang dinyatakan hilang yang saat ini masih dalam pencarian. Evakuasi korban terkendala medan yang ekstrim mengingat jembatan akses menuju lokasi terputus akibat banjir. Untuk update data terbaru dari kejadian longsor, sudah tercatat korban 33 orang, yaitu 8 orang meninggal yang sudah dievakuasi, 5 orang selamat yang sudah dievakuasi, dan 20 orang dari pendataan yang masyarakat merasa kehilangan keluarganya. Yang 17 dalam pencarian dan 3 orang sudah dinyatakan meninggal. Lalu bagaimana proses pencarian korban tambang emas longsor di Gorontalo? Kita langsung saja pemirsa bergabung dengan Kadek Sugiyarta yang berada di lokasi. Selamat siang Kadek, silahkan dengan laporan Anda. Proses pencarian korban longsor yang berada di Mangemar, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwa Timur, Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Data terbaru yang disampaikan oleh tim SAR gabungan menyebutkan bahwa hingga saat ini korban yang sudah berhasil dievakuasi ada sebanyak 13 orang, 8 orang dinyatakan meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara informasi yang kami dapatkan juga sekitar 20 orang saat ini masih dilakukan pencarian di lokasi. Jadi total keseluruhan yang terkonfirmasi tertimbun longsor ini hingga saat ini ada sebanyak 30 orang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa siang tadi tim SAR gabungan sudah dikerahkan lagi sebanyak 230 personil untuk menuju lokasi tambang yang ada di titik bor 1 dan titik bor 2 maupun di titik bor 17 dan titik bor 18. Dan hingga saat ini kami belum mendapat informasi apakah sudah ada yang berhasil dievakuasi lagi atau belum, karena di posko yang berada di Tulabolo ini hingga saat ini belum ada kedatangan korban yang berhasil dievakuasi. Indi. Ya Kadek, seperti apa sebenarnya kendala dalam pencarian para korban ini? Informasi yang kami dapatkan adalah akses jalan ini tentunya tertutup, putus total begitu. Seperti apa kendalanya? Ya, tadi tim SAR gabungan juga menyebut yang menjadi kendala evakuasi adalah cuaca ekstrim dan juga jalan menuju lokasi tambang yang sebelumnya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor atau ojek yang ada di sini. Dan saat ini tim SAR harus menempuh perjalanan kaki sejauh 23 km menuju lokasi tambang. Seperti itu. Jadi jembatan yang ada di lokasi untuk menghubungkan ke lokasi tambang roboh di bawah banjir. Seperti itu. Indi. Ya, lalu kemudian bagaimana kondisi terkini korban luka yang berhasil diselamatkan? Sudah semuanya dibawa ke rumah sakit atau bagaimana, Kadek? Ya, 5 korban selamat yang berhasil dievakuasi pada Minggu malam hingga Senin dini hari tadi sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat agar bisa langsung mendapatkan perawatan medis. Terkonfirmasi bahwa dari 5 korban yang selamat ini ada yang mengalami patah tulang sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Indi. Ya, kira-kira ini pencarian akan dilakukan selama kurun waktu berapa lama, Kadek?
Ya, hingga saat ini kita belum bisa memastikan kurun waktu pencarian karena tim SAR gabungan yang sebanyak 230 orang baru diberangkatkan siang tadi, dan tadi juga diberikan informasi kemungkinan korban tertimbun longsor kemungkinan akan bertambah karena proses pencarian ini baru dilakukan di titik bor 1 dan titik bor 3, sementara di titik bor 17 dan 18 belum bisa dilakukan pencarian. Indi. Ya, tadi Anda menyampaikan bahwa cuaca ini menjadi salah satu faktor kendala pencarian para korban yang belum ditemukan. Nah, bagaimana dengan cuaca siang hari ini di sana? Ya, cuaca saat ini di posko maupun di lokasi tambang, cuacanya saat ini sedang hujan dan gerimis, gitu Indi. Dan ini menjadi salah satu kendala juga tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi. Ya, dari tim SAR gabungan apakah ada alat khusus yang dipergunakan untuk mendukung proses pencarian? Ya, kalau proses pencarian akan dilakukan secara manual karena untuk menerjunkan alat berat ke lokasi tambang tidak memungkinkan karena tidak ada akses jalan untuk membawa alat berat ke atas. Ya, kemudian bagaimana lokasi di sekitar tambang emas yang longsor ini? Apakah ada titik longsor di lokasi sekitar tambang ini? Ya, yang menjadi titik longsor memang di areal pertambangan di desa Tulabolo Timur. Jadi di situ sudah ada camp-camp ataupun tempat berjualan para warga setempat untuk para penambang di sana. Dan terinformasi itu juga ikut tertimbun longsor, seperti itu. Dan dari 8 korban yang dinyatakan meninggal dunia, yaitu ada terkonfirmasi seorang ibu dan anaknya yang masih berumur 4 tahun. Indi. Baik, Kadek, apakah Anda mengetahui seberapa lama ini sebenarnya tambang emas ini sudah beroperasi dan apakah longsor sebelumnya di titik ini sudah pernah terjadi atau baru pertama kali ini terjadi? Ya, ini tambang rakyat yang berada di Tulabolo Timur ini memang sudah berlangsung sejak lama, dan sebelum-sebelumnya juga sempat terjadi longsor, namun tidak separah yang terjadi kali ini. Indi. Baik, terima kasih atas informasinya Kadek Sugiyarta mengabarkan langsung dari lokasi longsornya tambang emas di Gorontalo. Terima kasih Kadek.